Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bang Bil. Selamat datang buat kalian yang baru saja bergabung di channel saya. Video ini saya mau bahas soal isu politik, dan memang sebelum-sebelumnya juga pembahasan di video saya bicara soal isu-isu politik nasional. Anda bisa berselancar melihat rekam jejak yang kemudian ditampilkan lewat channel ini. Banyak hal yang barangkali perlu Anda ikut nimbrung, ikut berkomentar di dalamnya, ikut memberikan kritik, saran, dan juga barangkali ada masukan-masukan yang penting. Kali ini saya mau mengajak kepada kalian semua membahas soal Rismond Sianipar. Jokowi bisa berbohong kepada pendukungnya karena cinta buta atau segala macam. Tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Kalau ada di persidangan nanti karena kepercayaan terhadap laboratorium forensik Polri ini sangat minim karena terbukti di kasus Jessica memanipulasi barang bukti digital, video CCTV itu, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, dan Christopher, maka kita minta juga di laboratorium forensik yang ada di luar negeri karena kepercayaan kita terhadap polisi ini sudah sangat minim dan terbukti menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Mungkin sekarang sudah sedunia. 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo itu sudah kita jadi generasi pengecut, generasi penjilat. Maka saatnya sekarang kita menjadi generasi sesuai yang diharapkan oleh para pahlawan kita. Oke guys, sepintas kita melihat bagaimana arogansi dari Bang Rismond Sianipar yang belakangan sedang menjadi hero, menjadi pahlawan, menjadi orang yang dianggap sekarang ditokohkan karena mampu menguak misteri kebohongan dari ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, dan ijazah itu diberikan kepada orang nomor 1 2 periode, yaitu Joko Widodo, Presiden ke-7. Oke, sepintas menarik, bagus, dan ini menjadi pembelajaran kepada publik betapa kita juga wajib mengontrol penguasa kita, apalagi sekelas presiden. Jangan biarkan kemudian dia menjadi presiden dan kemudian mengeluarkan atau membuat satu aktivitas yang ternyata di sana adalah manipulasi, ternyata adalah pembohongan. Kita harus memastikan bahwa apakah presiden kita ini orang jujur, ya. Wajarlah kalau kemudian Pak Jokowi kekisruhan tentang ijazahnya tetap melebar, tetap berkelanjutan, mengingat dia adalah mantan presiden. Beda halnya kalau kemudian dia mungkin orang biasa, dia tidak pernah mengambil jabatan-jabatan publik, jabatan yang kemudian digaji oleh rakyat, maka terserah dia mau menggunakan ijazah asli, ijazah palsu, itu dosanya sama Tuhan gitu kan. Tapi dalam konteks jabatan publik wajib dan menjadi hal yang lumrah kalau kemudian kita mengontrol hal tersebut. Tapi apakah relevan dan apakah realistis dan apakah logis apa yang dimainkan oleh Rismond dan kawan-kawan dalam konteks menguak misteri tentang kejanggalan yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi, guys. Ini penting kita bahas. Nah, untuk tidak gagal paham, saya sarankan teman-teman mengikuti video ini sampai dengan habis. Aku juga menyarankan kalian tonton video-video saya sebelumnya. Tentu buat kalian yang tidak suka dengan pembelajaran politik, yang tidak menarik dan tidak suka dengan hal-hal yang monolog seperti ini, Anda bisa skip. Silahkan lanjut aja. Cari video-video yang barangkali menurut Anda jauh lebih enak didengar, enak dilihat. Tapi buat kalian yang betul-betul ingin mengurai dan ingin kita bersilaturahmi membahas soal Rismond CS yang sampai dengan saat ini sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi, bahkan sudah ada proses pemanggilan beberapa saksi dan calon tersangka. Ini menurutku penting kalau kalian tetap bertahan di sini, guys, karena kita mau lihat ini kenapa seberani dan seheboh ini terkait ijazah Pak Jokowi yang digugat oleh teman-teman, tapi penggugatannya tidak normatif gitu ya. Kecuali yang TPUA. Kalau TPUA itu kan memang sejak awal punya sentimen dan akhirnya membuat laporan. Ya sudah, gerbongnya TPUA itu ujung-ujungnya kelaminnya ke mantan FPI dan HTI. Ada juga yang memang dia ini adalah aktivis-aktivis para akademisi yang memang telanjur sudah anti kepada Pak Jokowi. Di antaranya adalah Tiva, Rismond, ya, dan juga Roy Suryo serta beberapa aktivis lainnya. Ya wajar, pokoknya semua anti Jokowi itu punya latar belakang. Konon mereka menyebut bahwa mereka korbannya Pak Jokowi lah. Ada yang bilang mereka selama ini ditipu oleh Pak Jokowi lah. Oke, terserah mereka mau menyebut apapun. Yang aku mau garis bawahi adalah soal Rismond ini. Ini dia lagi viral nih.
lagi viral ternyata ijazahnya ijazah palsu. Dia tidak punya ijazah S2 dan S3 dari Jepang, kan gitu. Ya, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Sekarang udah ramai kok, teman-teman bisa lihat di YouTube teman-teman yang lain itu sedang membahas soal bagaimana Rismond ini memiliki ijazah palsu ya dari ijazah S2, dan itu diungkap dan dibongkar oleh Bang Joshua, salah seorang pakar IT dan juga ahli dalam konteks bidang digital forensik. Nah, guys, Rismond ini menurutku dia sedang mendapat panggung ya. Dia sedang merasa bahwa dia adalah hero bagi kelompok yang memang saat ini dan dari dulu bahkan akan datang anti kepada Pak Jokowi. Suara sumbang dari seorang Rismond itu muncul ketika orang-orang yang benci sama Pak Jokowi ini sudah semacam pupus harapan untuk bagaimana menjadikan Jokowi ini tersangka. Diadililah ya, diminta dipenjarakan lah, kan ini itu tema-tema yang dibunyikan sejak Pak Jokowi kemudian di era kepemimpinan terakhirnya dan juga bahkan pasca beliau purna tugas. Masih ingat ya, waktu tanggal 20 pelantikannya Prabowo itu ada kelompok-kelompok yang dikomandoni oleh Refli Harun, Dr. Tifa, terus siapa lagi ini yang realita TV ini, yang perempuan ini, yang Syarifah kayaknya dia. Lupa aku apa namanya, selalu aku lupa namanya dia itu. Terus ada juga Amin Rais ya, itu mereka-mereka yang akhirnya memposisikan bikin kegiatan Indonesia tanpa Jokowi gitu. Jadi itu kan menurutku adalah sebuah acara upaya yang memang sudah sejak awal mereka ini anti sama Pak Jokowi. Mereka ini mengalami putus asa ya, kenapa? Karena mau menghajar Pak Jokowi dari semua sisi, itu kayaknya bentengnya besar Pak Jokowi ini. Presiden, mantan presiden, kan gitu. Susah mau mengadili presiden dan mantan presiden, guys. Kecuali bukti nyata dan terlihat dengan realistis, baru kemudian kayaknya seperti Soeharto kan, itu dihajar, diadili oleh rakyat. Mereka mencoba untuk membuat satu skema besar agar Pak Jokowi ini bisa ditangkap, diadili. Gitu. Satu aja sih masalahnya karena Pak Jokowi ini mereka sudah benci sejak awal gara-gara Pak Jokowi ini bikin kebijakan-kebijakan yang merugikan mereka. Salah satu di antara kebijakan itu adalah membuat mereka punya ormas itu terlarang, ya, FPI, HTI, ya, kumpulan-kumpulan itu, serta orang-orang kepercayaan mereka yang tadinya jadi menteri kemudian dipecat, Said Didu, Anies Baswedan dan lain-lain sebagainya. Bahkan parahnya lagi dia yang memenangkan Prabowo tidak memenangkan Anies dan tidak memenangkan Ganjar, nah itu jadi masalah. Tapi satu hal yang jadi problem, ketika mereka tahu pengaruh Jokowi yang begitu besar ini dalam konteks perpolitikan nasional, dia masih punya bibit di rezim siapa? Yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ini harus dihajar. Nah, mau menghajar Gibran, ya kadang-kadang pintu masuknya Jokowi. Nah, mau menghantam Jokowi, ya pintu masuknya adalah Gibran. Dipimpong bolak-balik, abis Fufu Fafa, isu MK, pokoknya Gibran dihajar terus. Belum lagi Pak Jokowi dibilang OCCRP, nggak dapat di situ masalah MK, masalah pagar laut, PIK, apa lagi ya? Pokoknya segala hal itu dibahas tentang Pak Jokowi bersalah, adili. Soal ijazah, berhembus lagi ijazah berhembus. Bukannya mereka dapat Pak Jokowi semakin jauh dengan Prabowo, malah Prabowo jadikan sebagai Dewan Penasehat atau pengarah di Danantara. Bukannya mereka melihat Pak Jokowi akan jauh dengan Prabowo, malah Prabowo tunjuk kepada Pak Jokowi agar berangkat menuju ke Vatikan. Bukannya berjarak antara Prabowo dan Jokowi, Prabowo sowan ke rumahnya Jokowi. Begitu lagi Jokowi sowan ke istana presiden. Sebaliknya begitu bolak-balik bagaimana kemesraan Prabowo dan Jokowi itu tetap, sehingga itu mereka menilai bahwa Pak Jokowi ini selalu punya pengaruh dan akan tetap berkompeten, dia akan menuju kepada era-era kekuasaan berikutnya. Makanya Bang Slamet itu dia bilang eranya Jokowi itu harus dipangkas. Tidak boleh lagi ada keluarganya Mulyono yang kemudian menjadi pejabat di negeri ini. Karena mereka ini akan merusak. 2030 Indonesia akan rusak. Begitu katanya Slamet. Slamet Ginting ya. Dia adalah katanya pakar, dosen. Kan gitu. Kalau sampai dengan 2030 Jokowi dan keluarganya masih berkuasa, hancur Indonesia. Itu otak apa gitu. Otak rusak menurutku. Tidak pantas dijadikan tokoh dan juga narasumber. Guys, sambil ngopi guys. Kita nyantai aja ya. Rismond Sianipar nampaknya di tengah kegaduhan, di tengah
kesulitan mereka mau mencari cara agar Pak Jokowi ini bisa ditangkap, di tengah mereka mencari formula agar Pak Jokowi ini diadili, datanglah superhero yang namanya adalah Rismon Sianipar, ya, pakar IT yang pernah menjadi saksi ahli IT di kasus Jessica Cyanida, ya. Bahkan dia ditokohkan di situ. Nah, Anda lihat tadi videonya betapa dia mengatakan bahwa dia tidak percaya kepada Tito Karnavian dan juga siapa lagi, Polri lah pada dasarnya. Kepercayaan dia dan juga penggiringannya kepada publik untuk tidak mempercayai Polri itu sangat tinggi. Kehadiran Rismon itu membuat rasa bangga dan rasa kepercayaan diri teman-teman yang anti Jokowi itu semakin terlihat, ya, semakin memuncak. Semakin mereka kemudian mendapatkan panggung, akhirnya ditokohkan bak pahlawan lah Rismon Sianipar ini, guys. Nah, ini yang menurutku jadi akhirnya orang kalau sudah mendapat satu pujian, sudah mendapat kebanggaan, sudah mendapat respon positif, biasanya secara psikologi dia merasa bahwa dia adalah orang hebat. Arogansinya akhirnya muncul. Jangankan penjara, nyawa pun akan saya berikan sampai dengan perjuangan saya berakhir untuk kemudian membuktikan Pak Jokowi ini bersalah. Akhirnya Rismon Sianipar sekarang juga tepar. Kenapa tepar? Ya, mau tidak mau dia harus menjalani proses kepolisian. Yang kedua, dia juga akhirnya diisukan memiliki ijazah palsu. Begitu cara Tuhan memainkan peran dunia gitu. Jadi bukan soal benar Pak Jokowi benar Rismon, bukan. Bukan soal salah Pak Jokowi salah Rismon, bukan. Tapi siapa yang menabur, dia yang menuai. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, ya. Nanti aku akan bahas secara spesifik di video selanjutnya tentang bagaimana kemudian mengungkap fakta-fakta bahwa Rismon ini adalah pemilik ijazah palsu, bahkan diduga ijazahnya itu diedit seolah-olah benar-benar lulus. Jadi aku mikir begini, kalau si Rismon ini sangat detail dan sangat hebat, dia memahami bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu yang di UGM, ya, dan dia sehebat itu karena kayaknya dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman untuk kemudian mengubah ijazahnya sendiri, guys, yaitu ijazah dari salah satu kampus yang ada di Jepang, ya, S2 dan S3, dan di mana ijazah itu keperluannya untuk diinput di akreditasi borang miliknya kampus yang ada di Mataram. Itu pembahasan ini akan aku berikan setelah video ini, ya. Jadi Anda tunggu aja, sebentar sore aku akan upload. Ya udah ada aku rekam, tapi aku sengaja pagi ini aku kasih dulu video yang ini, guys. Ini penting buat kita semua. Nah, jadi akhirnya ketokohan seorang Rismon akhirnya kemudian ya begitu sudah situasinya. Ini bukan soal dugaan dari Bang Joshua yang menginput atau mengupload bahwa telah terbukti ada balasan dari kampus yang tempat bernaungnya Bang Rismon itu bahwa tidak membenarkan adanya ijazah atau tidak membenarkan benarnya bahwa dia punya tesis dan disertasi. Itu bukan cuma masalah email itu dia benar atau tidak benar, ya. Tapi bahwa begitulah cara bermain dunia gitu. Begitulah cara bermain netizen. Jadi kepakaran dari seorang Rismon akhirnya dipertanyakan, ya. Jadi teman-teman, kalau mau bicara digital forensik, jangan juga satu perspektif. Bahwa ahli digital forensik di Indonesia ini bukan cuma 1-2 orang, itu banyak, ya. Ada yang memang kena bom bersuara karena dia punya kepentingan secara kelembagaan, ya. Ada yang karena alasan personal, ada yang karena alasan politik. Mungkin dia tidak setuju sama Rismon, tapi dia anti sama Jokowi. Ya mau nggak mau, ya udah, betul kau Rismon. Ya kan begitu tuh cara main dunia itu, dan dunia persekongkolan dan persosialan dan perpolitikan. Mungkin dia tidak setuju dengan pendapatnya Rismon, tapi udah karena bareng. Seperti yang Kurnia kemarin, mereka anti secara ideologi kepada yang namanya PDI. Tapi karena sama-sama anti sama Jokowi, benci sama Pak Jokowi, sudah satu perspektif, satu aliran, satu frekuensi akhirnya. Jadi begitu, dalam ruang-ruang sosial, ya, kita akan melihat bagaimana pertemuan-pertemuan dan perjumpaan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu salah satu bentuknya adalah ketika kemudian mereka diperhadapkan dengan satu visi yang sama.
Begitu cara bermain komunitas dan organisasi. Tapi ingat, kalau teman-teman membaca bukunya Harari, ya, Sapiens, dia tuh membahas begini, bahwa apa yang membedakan monyet dengan manusia, ya, yang membedakan adalah soal ideologi, yang membedakan adalah soal keyakinan, yang membedakan adalah soal perspektif. Itu yang membedakan. Ya. Yang lainnya persis dalam tanda kutip, ya, tentunya dalam tanda kutip. Maksudnya apa? Kenapa kita manusia Indonesia 270 bahkan 80 juta itu meyakini sesuatu yang kemudian menjadi tolak ukur dan pedoman hidup kita? Itu kan akal tadi. Apa? Yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Negara Pancasila itu akhirnya menjadi satu konsensus bersama yang membuat kita itu bisa hidup lebih besar, komunitasnya lebih banyak. Ya kan? Nah, sementara monyet itu tidak punya satu ideologi dan satu keyakinan yang membuat mereka itu bisa berkumpul banyak. Enggak. Dalam penelitiannya Harari, ia menyebutkan bahwa monyet itu paling banyak dalam satu kawanan itu 100 sampai 120 ekor. Jadi 100 ekor sampai 120 ekor itu adalah satu komunitas, satu kelompok monyet, kawanan monyet. Kalau sudah di atas itu, maka akan ada kepemimpinan baru. Maka akan ada kelompok baru. Maka akan ada pemimpin-pemimpin baru yang bermunculan yang akhirnya konflik dengan internal itu. Mereka bikin kawanan baru. Anda nonton nggak film Planet Apes ke apa itu ya? Bagaimana ada satu orang yang juga dianggap leader, ya. Tapi ada yang rajanya monyet di situ yang menjadi penguasa di kawanan itu. Itu kemudian dia punya satu teman yang berkhianat, berkelahi, konflik, akhirnya bikin kawanan baru. Nah, itu karakter monyet. Nah, maksudku, apa yang aku mau bilang? Ya, monyet ketika bertemu dengan kawanannya, dia akan bersatu padu, dia akan bersama-sama. Nah, ada fase di mana dia akan membubarkan diri karena sudah lebih dari 100 ekor. Nah, sama dengan kita di manusia. Kadang-kadang di manusia ini, walaupun sudah punya ideologi yang sama dan kitab suci dan juga pemahaman dan kekuatan modal spiritual yang sama, tapi ada fase di mana kita kayak monyet. Udahlah, kita udah nggak sevisi dengan dia, udah bikin kelompok baru, bikin kawanan baru. Nah, ini kawanan-kawanan baru lagi muncul, guys. Dulu yang sayang sama Pak Jokowi bikin kelompok anti Jokowi. Itu ciri khas monyet seperti itu. Nah, sekarang kita sedang berhadapan dengan kelompok-kelompok kawanan-kawanan ini yang satu frekuensi untuk menghajar kawanan lain, untuk menghajar kekuatan lain, untuk menghajar kelompok yang tadinya lebih berkuasa, yaitu Jokowi dengan komunitasnya yang kemudian dihajar oleh komunitas-komunitas ini. Itu, guys. Jadi yang aku mau bilang soal Bang Rismond di sini adalah ini orang terlalu arogan, ya. Ya, kalau seharusnya dia bijak gitu, seharusnya dia bijak. Beda kalau seandainya dia ini sejak awal adalah politisi yang kemudian melakukan perlawanan, melakukan tindakan. Ini kan dia ini ahli. Maksudku, mbok, kalau ahli, bijaklah, kan gitu. Tapi enggak sih, kadang-kadang butuh juga orang-orang yang teriak begini. Tapi ya Tuhan perlihatkan bagaimana kemudian orang-orang seperti ini akhirnya menjadi catatan buruk bagi sejarah bangsa kita. Bahkan ia telah menghancurkan nama besar UGM. Jadi beratnya Rismond CS ini adalah pertama dosa besar mereka terhadap Pak Jokowi, keluarganya dan komunitasnya. Yang kedua adalah terhadap institusi UGM dan juga seluruh civitas akademikanya dan juga kepada keluarga mereka masing-masing. Dalam catatan sejarah, mereka akhirnya menunjukkan sikap sebagai pribadi yang arogan, yang sombong, yang benar-benar seolah-olah mengetahui kebenaran, padahal sesungguhnya mereka keliru. Padahal sesungguhnya mereka kurang tepat. Padahal sesungguhnya mereka belum bisa membuktikan. Dan padahal sesungguhnya mereka salah. Itu. Ya, kalau kalian tidak sepakat, kalian pendukung Rismond atau kalian anti sama Rismond, terserah. Tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.